Senang banget ya, hari ini kita bisa kembali mengikuti persekutuan online Komisi Remaja Pemuda GKJ WPM. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya? Semoga teman-teman semua beserta keluarga di rumah sehat selalu ya. Nah, aku mau tanya nih, kabar dari Mas Krista gimana? Puji Tuhan sehat. Sehat, puji Tuhan. Mantap ya. Baik, langsung saja teman-teman. Kita akan mengawali persekutuan online ini dengan mengangkat pujian Sungai Sukacita. Mari kita bersukacita dengan menaikkan pujiannya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami boleh kembali mengikuti persekutuan online Komisi Remaja Pemuda GKJ WPM. Kami mau menyerahkan Tuhan persekutuan ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk hati dan pikiran kami, agar kami bersungguh-sungguh di dalam memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni jika di dalam kami bersekutu terselip dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian bagaikan bejana. Dengan
Shalom, selamat pagi teman-teman remaja pemuda GKJ WPM. Gembira sekali ya kita bisa bersekutu bersama pada ibadah persekutuan Korempa GKJ WPM pada hari ini. Ya, di situasi pandemi COVID yang sangat ganas ini ya, keadaan kita sedang bahaya-bahayanya ya, kasus COVID semakin tinggi ya, makanya sekarang protokol kesehatan juga harus kita perketat lagi agar kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Sebelum memulai persekutuan, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas berkat, penyertaan, dan tuntunan-Mu sepanjang kehidupan kami hingga sampai saat ini. Bapa, kami anak-anak remaja pemuda GKJ Wisma Panurunan Rican, kami akan belajar tentang bagaimana cara bangkit dari kegagalan Bapa. Meskipun kami tidak bisa saling bertatap muka, hanya bisa melalui secara online, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menyertai kami, Engkau lindungi kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini terpapar COVID-19 Bapa. Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka, Kau singkirkan mereka dari virus COVID-19 ini. Dan untuk teman-teman yang lainnya yang sehat Bapa, Kau sertai dia, Kau selalu jaga kesehatan teman-teman kami ini. Ampuni juga dosa dan kesalahan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin ya. Tema pada hari ini adalah bangkit dari kegagalan. Pasti teman-teman sering ya merasakan namanya gagal. Gak mungkin ya sekali coba langsung berhasil, itu mungkin prosentasenya kecil ya. Sekali coba langsung berhasil, oh itu hebat berarti. Tapi pasti teman-teman semua mengalami suatu kegagalan. Dicoba pertama kali gagal, kedua hampir berhasil namun gagal. Seperti itu maklum ya, bukan maklum, memang kesuksesan itu berawal dari kegagalan. Kita jarang sekali melihat anak muda merasakan kegagalan. Jarang anak muda melihat kegagalan adalah sebagai batu pijakan mereka untuk sukses dalam meraih tujuan atau mimpi mereka. Tak jarang juga banyak teman-teman kita, anak-anak muda, melihat kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Kegagalan yang baru sekali dirasakan itu seperti menjadi suatu ketakutan ya, atau kelemahan untuk kembali lagi bangkit. Tapi kegagalan itu tidak bisa kita hindari teman-teman. Dari kegagalan itu kita mendapat suatu pelajaran ya, suatu pelajaran berharga. Baik dalam hubungan asmara atau pekerjaan, atau teman-teman yang sekolah dalam mengerjakan ujian, dalam ulangan, atau akan presentasi. Sebaiknya anak Tuhan itu perlu mengingat apa yang Alkitab ajarkan. Yang pertama, kegagalan itu pasti terjadi pada kita semua. Dalam Amsal 24 ayat 16a itu mengatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Nah, di situ sudah dikatakan ya, kalau orang mau jatuh berapa kali, pasti dia mau bangkit kembali, mau bangun kembali. Nah, dia belajar dari kegagalan itu, sehingga kesempurnaan itu akan menjadi kesenangan. Tapi itu tidak akan terjadi di surga. Setiap orang tidak pernah mengalami kegagalan. Sekalipun dia tersandung 7 kali, 10 kali, 70 kali, 77 kali, yang penting ada semangat untuk bangkit lagi.
Terus Tuhan selalu memegang tangan kalian. Di dalam Mazmur 37 ayat 23-24 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saat berada di dalam kegagalan dan membenci diri sendiri, akan cukup sulit untuk memahami hati Tuhan. Mengapa Dia akan mengasihi saya ketika saya begitu sangat kacau? Ketika teman-teman gagal, tidak hanya Allah yang mencintai kalian semua, tetapi Allah mengasihi cukup dengan memegang tangan kalian saja. Orang lain mungkin meninggalkan atau menyangkalnya, tetapi Tuhan Yesus selalu di sisimu dan memegang tangan kalian. Ia tidak malu dengan kekacauan yang kalian alami. Jadi teman-teman, Tuhan Yesus itu selalu menggandeng kita, baik dalam kegagalan sehancur-hancurnya kamu, Tuhan pasti menggandeng kita. Tuhan ingin kita untuk hidup bangkit kembali dari kegagalan itu. Dia ingin menjadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran untuk kita ya. Dan jawabannya itu adalah Yesus. Dalam Roma 7 ayat 15 dan ayat 24-25 itu menyebutkan, sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebaiknya kita berjanji pada diri sendiri untuk selalu dalam kesabaran. Siapa yang akan membebaskanmu dari dosa dan kegagalan? Pastilah itu Yesus. Tuhan Yesus sendiri yang akan membebaskan kita dari segala kegagalan dan dosa kita. Tidak peduli seberapa hebat kegagalan itu, yang pasti Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Kita diampuni. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 itu mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia akan setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Semua kegagalan itu sudah diampuni dan dibayar oleh darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri di kayu salib. Kalian semua itu adalah kebenaran Allah di dalam Kristus Yesus. Yang perlu kita lakukan adalah memaafkan diri sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk persekutuan pada hari ini ya. Yang terpenting, bila teman-teman semua mengalami kegagalan, maka ingat, kegagalan itu sebagai pembelajaran kita. Dan selalu diingat ya, Tuhan Yesus selalu menyertai kita dalam hal apapun. Dalam kegagalan, dalam kecemasan, dalam keterpurukan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kita hanya perlu berdoa, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan, aku ingin bangkit, segera bangkit dari kegagalan ini. Begitu teman-teman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu menggandeng kami, Engkau selalu menopang kami, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu berjalan bersama kami di saat kami mengalami kegagalan, di saat kami mengalami kehancuran, di saat kami terpuruk hingga sampai saat ini. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang akan menggandeng kami untuk menuju kesuksesan kami, karena itu semua adalah berkat yang hanya daripada-Mu saja. Tuhan Yesus, ampuni dosa dan kesalahan kami Bapa, karena kami makhluk yang tidak sempurna, yang selalu mengeluh kepadamu, tapi kami yakin dan percaya Engkau lah Tuhan yang Maha Pengampun.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mas Pandu untuk firman-Nya, sungguh memberkati. Dan semoga teman-teman firman tadi tidak hanya kita dengar, tapi juga dapat kita hidupi di aktivitas kita setiap harinya. Ya teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung persekutuan. Sampai ketemu di minggu depan. Kita akan tutup persekutuan ini dengan menaikkan sebuah pujian, hidup ini adalah kesempatan. Yesus memberkati.